bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu harap kota kelas dulu siapkan dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Dipersilahkan. Perhatian, siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kita tepuk semangat dulu. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tepuk Mina, tepuk semangat. Semangat, oke? Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan absensi dulu ya. Nadia Hadir. Haidir, Hadir. Akil, Hadir. Anis, tidak ada ya, tidak ada tanpa keterangan. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari perbandingan dua besaran. Dengan tujuan pembelajarannya itu adalah di sini siswa mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Terus materi kita hari ini adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Ada yang tahu apa itu kecepatan? Ada? Tahu? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Bisa dilihat ya. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Ini adalah pengertian dari kecepatan, perbandingan antara jarak dan waktu ya. Terus satuan dari kan pembelajaran kita ini hari ini tuh ada Oke, tadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Terus pembelajaran kita ini ada jarak, kecepatan, dan waktu. Ada yang tahu satuan dari jarak? Ada? Tidak ya? Oke, kalau satuan dari jarak itu ada meter, ada sentimeter, ada kilometer. Ini adalah satuan dari jarak. Satuan jarak itu ada meter, sentimeter, dan kilometer, dan lain-lain. Terus kecepatan. Satuan dari kecepatan itu apa? Yang pertama itu ada meter per detik. Kedua ada kilometer per jam. Dan yang ketiga itu ada sentimeter per menit. Nah, ini adalah satuan dari kecepatan. Ada meter per detik, kilometer per jam, dan sentimeter per menit. Oke. Sekarang untuk satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam ya, ada menit, dan terakhir ada detik. Nah, ini adalah satuan dari
waktu. Jadi anak-anakku sekalian pasti sudah tahu ya yang mana satuan dari jarak, kecepatan, dan waktu. Oke. Terus selanjutnya bagaimana cara mencari atau menghitung jarak, kecepatan, dan waktu? Ada yang tahu rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu? Ada. Oke, sekarang cara menghitung ketiga ini, jarak, kecepatan, dan waktu. Terlebih dahulu kecepatan dulu. Ada yang tahu rumusnya? Rumusnya itu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, ya. Jarak dibagi waktu. Nah, ini adalah rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dan waktu. Oke, di sini ada contoh soal kecepatan. Contoh soalnya itu adalah jarak Jakarta Bogor 60 km. Tony bersepeda dari Jakarta ke Bogor, berangkat pada pukul 7.00. Selama perjalanan, Tony beristirahat 2 kali masing-masing 1/4 jam dan tiba di Bogor pukul 11.30. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Tony bersepeda? Nah, itu adalah contoh soalnya. Jadi kita jawab. Tadi diketahui jaraknya itu Jakarta Bogor itu 60 km. 60 km. Terus Tony berangkat tadi pukul 7. Berangkat pukul 7. Terus istirahat 2 kali. 2 kali masing-masing 1/4 jam. Terus tiba itu tadi di sini tiba tadi itu pukul 11.30. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan rata-rata Tony bersepeda. Ini harus diketahui dulu berapa jam Tony kalau ke Jakarta tadi, kalau dari Jakarta ke Bogor tadi, dari pukul 7 sampai pukul 11.30. Lama perjalanannya ini 7 sampai jam 11 berapa itu. Jadi di sini lama perjalanannya Tony itu 4 jam 30 menit atau bisa 4 jam 1/2 jam. Ya, terus sudah diketahui Mito tadi berangkatnya berapa jam, istirahatnya juga berapa jam. Terus yang ditanyakan itu tadi kecepatan rata-rata Tony bersepeda. Dikasih masuk nih rumusnya. Rumusnya tadi apa kecepatan? Kecepatan sama dengan jarak. J-nya itu saya singkat saja ya. Jadi jaraknya itu J saja dibagi waktu. Oke. Jaraknya tadi berapa? Ini? Oke. 60 km dibagi berapa tadi waktunya? Waktunya itu 4
oh ini dikurang tadi berangkatnya sama istirahatnya dikurang karena istirahat itu enggak dihitung, jadi 4 jam satu. Oke, jadi lama bersepeda Tony itu sama dengan 4/2 dikurang 1/2 jam. Kan tadi waktu berangkatnya itu sampai tiba itu 4/2 jam. Terus istirahatnya itu 2 kali 1/2 jam. Jadi di total kami menjadi 1/2. Jadi di sini ini hilang 2, jadi sisanya tinggal 4 jam. Ya, jadi waktunya dikasih masuk berapa di sini? 4. Oke. Jadi 60 dibagi 4 berapa? Jadi cakar di sini nih. 40 dibagi 4. Ini. Oke, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Tadi jaraknya sudah diketahui 60 km dan waktunya itu 4 jam. Jadi 60 dibagi 4 itu berapa? Coba. Oke, sudah didapat jawabannya berapa? 60 bagi 4 berapa? 15. Oke, 15. Jadi kecepatan rata-rata Tony bersepeda itu adalah 15 km per jam. Ini adalah cara menghitung kecepatan. Dimengerti ya? Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke jarak. Cara menghitung jarak. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu rumus dari jarak. Rumusnya itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Itu adalah rumus dari jarak. Oke, contoh soal di sini ada contoh soal yang berbunyi Budi mengemudi mobil berangkat dari kota Y pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Di tengah jalan, Budi berhenti 2 kali, masing-masing 10 menit. Budi tiba di kota S pukul 13:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Budi? Nah, kan tadi pengerjaannya Mindi. Kan tadi sudah diketahui berangkatnya Budi dari kotanya itu pukul 9.15. Terus tibanya itu pukul berapa? 13.05. Oke, 13.05. Terus kalau misalnya ini lama perjalanannya ini kalau di total semuanya misalnya dari jam 9 sampai jam 13 berapa? 3 jam 50 menit. Jadi lama perjalanannya Budi tadi itu ada 3 jam 50 menit. Terus diketahui juga tadi kecepatannya Budi itu rata-rata 45 km per jam. Kecepatannya 45 km per jam. Terus tadi juga istirahat Budi 2 kali. 2 kali terus 10 menit waktunya istirahat.
Kan sudah diketahui ini toh, jadi suruh Ki cari jarak yang ditempuh si Budi. Ini tadi istirahatnya itu kan dua kali, terus masing-masing 10 menit. Ini dikali 2 kali 10 itu berapa? 20. Oke. Jadi lamanya itu 20 menit. Terus lama perjalanan mobilnya mobil Budi itu tadi ada 3 jam 50 menit. Sekarang dikurang ini tadi lama istirahatnya menjadi 20 menit. Nah, ini kan 3 jam. Ini 50 menitnya dikurang 20 menit, berapa menit nih lagi? 30 menit. Jadi ini 3 jam 30 menit itu bisa disingkat jadi 3,5 jam, 3,5 jam begitu toh. Terus kan sudah diketahui semua ini, dikasih masuk rumus dari jarak gitu. Apa tadi rumus dari jarak? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, kecepatannya tadi berapa? 45 km per jam dikali waktu. Waktunya tadi berapa ini? Waktu lama perjalanannya 3,5 jam atau 3,5 jam. Oke, 45 dikali 3,5 jam berapa? 45 km per jam dikali 3,5 jam itu berapa? 157,5 km. Oke, 157,5 km. Jadi jarak yang ditempuh Budi tadi itu 157,5 km. Nah, sekarang sudah paham nih toh, mengerti bagaimana cara menghitung jarak. Oke, selanjutnya kita beralih ke waktu. Ada yang tahu rumus dari waktu? Rumus dari waktu itu ada jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Selanjutnya cara menghitung waktu. Di sini ada contoh soal, yaitu jarak kota A dan B 60 km. Seorang pelajar yang bersekolah di kota B ketika liburan pulang ke kotanya, yaitu kota A. Pelajar itu naik sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Ia berangkat pukul 7.00. Di tengah perjalanan istirahat 2 kali masing-masing 1/4 jam. Pukul berapa pelajar itu sampai di kota A? Oke, jawab. Oke. Diketahui tadi jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 60 km. Terus kecepatan
bersepedanya siapa itu pelajar ini berapa tadi? Ini 15 km jam. oke, 15 km per jam. Terus waktu berangkatnya itu pukul 7. Pukul 7.00. Terus lama istirahatnya itu dia 2 kali ya, 2 kali terus per 4 jam. Terus ini dikali lah habis 22, jadi 1/2 jam atau setara dengan 30 menit ya. Terus pukul berapa si pelajar ini sampai? Pukul berapa? Jadi kasih masuk lagi rumus yang tadi penyelesaiannya. Rumusnya itu waktu sama dengan berapa tadi rumusnya? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya tadi ada 60 km per jam. Terus kecepatannya itu 15 km per jam. Ini 60 dibagi 15 berapa? 60 dibagi 15 dapat berapa? 4. Oke, jadi 4 jam. Nah, 4 jam kan 4 jam waktunya. Nah, pelajar tersebut dari kota A ke kota B, jarak waktunya 4 jam. 4 jam. Terus dikurang lagi ini tadi lama istirahatnya. Lama istirahatnya itu ini berapa? 30 menit. Jadi waktunya itu 4 jam 30 menit. Jadi kalau 4 jam 30 menit si pelajar tadi ini berangkat jam 7, berarti jam berapa si pelajar ini sampai ke kota A. Jadi dari pukul 7 4 jam 30 menit ke depan berapa jam? Gitu. Jam berapa? 7 dari jam 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jam berapa dia tiba? Jam 11 lewat 30 menit. Nah, ini adalah waktu pukul 11.30 si pelajar ini sampai di kota A. Oke. Nah, itulah tadi cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Atau yang kurang dipahami, dimengerti, silahkan dipertanyakan. Ada? Tidak? Oke, kalau tidak, Ibu mau kasih tugas di rumah. Kalian mencari jawaban dari soal yang Ibu akan berikan. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah tahu apa itu kecepatan. Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Terus rumus yang digunakan itu kecepatan
jarak dibagi waktu. Terus rumusnya jarak itu kecepatan dikali waktu. Terus rumus waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, selanjutnya satuan. Satuan dari kecepatan itu ada meter per detik, kilometer per jam, sentimeter per menit. Terus jarak satuannya itu meter, sentimeter, kilometer. Terus waktu satuannya itu ada jam, ada menit, dan detik. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap tugasnya dikerja ya di rumah, dan minggu depan maju ke depan untuk mengerjakannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.